Shalom. Semangat. Masalah tidak bisa merubuhkan kita. Tidak pernah bisa merubuhkan kita selama kita berjalan sama Tuhan. Amin. Saya tahu kita lagi mengalami banyak masalah, kita lagi banyak mengalami banyak kendala. Tapi percayalah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan gak pernah sia-siain kita. Amin. Mungkin saya mau bersaksi sedikit. Saya minta waktunya sedikit, saya mau bersaksi. Kejadian ini hari Jumat. Saya sudah bagikan di WhatsApp, tapi itu bukan versi fullnya, bukan versi komplitnya. Saya mau bagikan sedikit. Kurang lebih jam 3 pagi, saya nggak tahu, entah saya bermimpi, entah roh saya dibawa, atau entah saya mendapat penglihatan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, saya merasakan sangat amat jelas, tidak seperti penglihatan, tidak seperti mimpi, tapi apa yang saya alami itu sangat jelas. Pertama, saya berdiri di pinggir lautan, di tepi lautan. Tuhan hadir dari sebelah belakang saya. Dia memanggil saya. Di depan saya ada perahu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Marina, ikut aku berlayar bersama aku," katanya. Berlayar bersama aku. "Iya Tuhan, saya mau." Saya bilang, "Iya Tuhan, saya mau." Saya naik ke perahu itu. Saudara tahu, perahunya bukan seperti kano yang kecil, tapi cukup besar, seperti sekoci. Sekoci tahu ya? Bukan teh poci, sekoci. Seperti sekoci. Saya duduk di sebelah sini, Tuhan duduk di sebelah depan saya. Kita berhadap-hadapan. Di samping kiri kanan saya ada dayung. Dan luar biasanya, Tuhan juga punya dayung. Bukan hanya saya yang punya dayung, tapi Tuhan juga punya dayung. Tuhan bilang, "Ayo nak, kita berlayar ke tengah." Saya dayung ke tengah. Makin lama makin jauh, sampai pulau itu tidak terlihat lagi. Tuhan bilang, pulau itu adalah kehidupan lamamu, tidak terlihat lagi. Sampai pulau itu tidak terlihat lagi dan tidak nampak lagi. Oke, saya dayung semakin lama makin jauh, sampai kehidupan lama kita itu tidak nampak lagi. Gaya hidup lama kita, pola hidup lama kita udah gak kelihatan lagi. Oke, saya dayung terus. Begitu sampai di tengah, saya ngelihat awan itu gelap. Itu suaranya saya dengar jelas banget. Guntur. Gemuruh di mana-mana, gemuruh kanan kiri. Saya bilang, "Tuhan, saya takut." Jujur, saya takut. Saya ngelihat ke bawah, saya lihat air mulai bergejolak, air mulai naik terus. Kapal kita terombang-ambing. Tuhan cuma ngomong gini, dayung terus nah. Saya bilang, "Iya Tuhan, saya dayung terus. Tuhan bilang, "Jangan berhenti, karena kalau kamu berhenti, kamu akan hanyut ke tempat di mana kamu tidak semestinya berada. Neraka." Tuhan bilang, dayung terus nak. Saya sampai bilang, "Tuhan, saya lelah. Jujur, saya bukan curhat. Beberapa hari sebelumnya, saya sudah hampir nyerah. Jujur, saya hampir nyerah. Nyerah sama apa? Nyerah sama semua keadaan. Saya udah gak tahu lagi mesti bikin apa. Ya, iktus pergumulan. Ya, chosen pergumulan.
tiap ibadah, tiap pelayanan di Iktus, semuanya bicara rupiah. Puyeng. Saudara mungkin tahu, ditambah lagi mobil saya rusak. Bisa jalan maju, tapi tidak bisa mundur. Mentang-mentang lagi hari kemerdekaan, maju terus pantang mundur. Jadi mobil saya tidak bisa parkir. Maju aja bisanya, mundur ogah. Waduh, mumet di sini. Serangan dari kiri kanan, serangan dari kiri kanan. Gempuran dari sana sini. Itu yang membuat saya tidak nyaman. Sampai bilang, Tuhan saya nyerah ya Tuhan. Tuhan bilang, jangan berhenti. Terus dayung. Ya Tuhan, saya terus dayung. Sampai saya bilang, Tuhan udah lelah. Tuhan bilang, kamu lelah? Iya, aku yang dayung. Tuhan yang dayung, Tuhan yang dayung, Tuhan yang dayung. Terus badai makin lama makin gila, badai makin lama makin gila, makin gila. Terus Tuhan dayung, Tuhan bilang, nah sekarang waktunya kamu yang dayung lagi. Saya dayung lagi, saya dayung lagi, saya dayung lagi. Saya bilang, Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Tuhan bilang, tenang nak, aku selalu mau ada. Dan aku selalu memberimu kekuatan. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya dayung terus, saya dayung terus. Dayung terus. Badai makin gila, makin gelap. Tahu makin gelap. Begitu makin gelap, saya nggak bisa lihat siapa di depan saya. Begitu tambah hari tambah gelap, badai tambah parah, kita nggak bisa lihat keberadaan Tuhan bersama kita. Betul nggak? Kita nggak bisa ngelihat keberadaan Tuhan bersama kita. Saya bilang, Tuhan, capek saya ngalamin begini terus, capek. Tuhan bilang, aku ada. Dan aku selalu ada. Itu perkataan itu yang membuat saya lega luar biasa. Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan gimana Tuhan? Tuhan gimana? Tuhan bilang, aku tetap ada. Saya waktu itu saya dayung terus, saya nggak ngelihat Tuhan. Tuhan bilang dayung terus, saya cuma dengar suaranya dayung terus. Saya dayung terus. Sampai lama-lama badainya reda. Begitu badai reda, Tuhan bilang apa? Tengok ke belakang nah. Begitu saya nengok ke belakang, di belakang masih badai. Di tempat saya berada sudah reda badainya. Tuhan bilang gini, bisa bayangkan kalau kamu tidak mendayung, kamu tetap berada di badai. Bisa ngerti itu? Kalau kamu gak pernah mendayung, kalau kamu nyerah, kamu tetap berada di badai. Jadi Tuhan cuma mau nyampein, nyerah itu bukan solusi. Tuhan cuma mau satu, bergerak terus. Walaupun lelah, walaupun juga menyakitkan. Gerak terus, maju terus. Saya cuma bilang sama saudara, jangan pernah nyerah sama keadaan. Karena kita tidak pernah dirancang untuk nyerah sama keadaan. Kita dirancang untuk menghadapi keadaan, menghadapi masalah, dan membuktikan kita lebih dari seorang pemenang. Sampai hari ini saya terus mendayung kok. Walaupun beberapa hari lalu saya sempat mau nyerah. Tanyalah istri saya. Saya bilang, saya udah mau nyerah. Saya udah mau nyerah, saya udah gak tahan sama keadaan. Penglihatan atau mimpi atau roh saya dibawa, saya gak tahu. Tapi itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Pada waktu saya nggak ngelihat Tuhan, pada waktu saudara pun menghadapi masalah, sepertinya Tuhan tidak ada. Tapi ada suara yang berkata, aku ada, tenang nak. Aku ada. Saya cuma bilang sama saudara, hari ini saudara menghadapi masalah, percaya, ada suara yang berkata, tenang nak, aku ada. Aku selalu ada.
Saya tutup. Kita belajar menutup mata kita dari masalah. Kita belajar menutup mata kita dari masalah dan membuka hati kita dari Tuhan. Kita belajar, kita tutup telinga kita dari perkataan-perkataan orang. Dan kita buka hati kita dari perkataan Tuhan. Kalau saudara bisa buka hati saudara dari perkataan Tuhan, saudara nggak pusing sama perkataan orang. Amin dah. Perkataan orang hanya membuat kau lemah. Tapi perkataan Tuhan akan membuat kau bangkit dan bangkit dan bangkit dan melawan keadaan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Singkat cerita, Tuhan bilang gini, lihat nak, di dekat sana, di ujung sana, ada apa? Saya ngelihat, saya melihat, itu ada satu pulau dengan bangunan-bangunan berwarna emas. Ada satu pulau dengan bangunan yang berwarna emas dan berkilau-kilauan. Di ujung pulau itu, Tuhan bilang gini, sedikit langkah lagi, kamu sampai ke sana. Saya cuma bilang sama saudara ya, tadi Tuhan ngomong jelas berkali-kali. Saya nggak cerita sama saudara, saya mau cerita nih sekarang. Saya ngelihat kereta, tahu kereta? Yang belum tahu kereta ada? Belum tahu kereta? Nanti naik kereta bayi ya. Saya ngelihat kereta, tadinya jalannya lambat, tiba-tiba jalannya cepat. Kereta ini putih warnanya. Dan Tuhan bilang, aku mempercepat segalanya. Sekarang waktunya percepatan itu. Saya cuma kasih info ke saudara ya. Saya bilang, kedatangan Tuhan itu gak bisa dibayangkan. Kedatangan Tuhan gak bisa dibayangkan percepatannya. Mungkin saudara bilang, aduh masih lama. Enggak. Tuhan mempercepat segala sesuatunya. Sekarang ini lagi dipercepat sama Tuhan. Saya jadi ingat satu perkataan. Tuhan bilang, pernah ngomong sama saya gini, penderitaan ringan itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang aku persiapkan kepadamu. Penderitaan ringan selama di dunia itu gak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Benar. Tenang aja. You menderita di dunia ini 70-80 tahun kok. Itu pun kalau nyampe. Kalau besok Tuhan datang nggak sampai 70, saya baru 18. (70-80 tahun). Nggak sebanding dengan kekekalan yang Tuhan persiapkan buat kita. Di ujung pulau sana, Tuhan bilang gini, aku menunggumu. Aku menunggumu dengan penuh cinta kasih. Dan di ujung pulau sana, ada kota yang indah, yang bangunannya terbuat dari emas. Dan kota itu, engkau akan hidup selama-lamanya di sana. Persiapkan dirimu sekarang. Engkau gak akan sampai ke kota itu kalau engkau nunduk terus. Nunduk artinya apa? Kau lihat ke dirimu terus, dan kau mengasihi dirimu terus. Aduh, gue nih kasihan. Lu udah gendut minta kasihan mulu. Engkau gak akan sampai ke sana. Mulai pandang ke depan, dayung terus perahumu. Engkau sampai di tujuan, dan kau akan berjumpa dengan kekekalan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu aja versi fullnya. Itu versi fullnya. Yang kemarin di WA itu versi singkatnya. Saya bangun kurang lebih jam 3. Habis saya dapat mimpi atau penglihatan atau roh saya di bawah, saya nggak tahu, tapi itu jelas sekali. Saya dengar suara gemuruhnya, saya dengar suara kilatnya, saya dengar airnya, saya dengar semuanya.
Itu jelas banget, sepertinya benar-benar saya ada di sana. Begitu saya terbangun, saya langsung berdoa. Saya cuma nangis, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau tidur di dada Tuhan dan bilang, Tuhan mampukan saya lewatin semuanya. Saya cuma mau nangis saja, saya bilang, Tuhan mampuin saya dong lewatin semua ini. Mampuin saya dong lewatin semua ini, saya udah nggak sanggup. Secara manusia saya nggak bisa. Tapi percayalah, ada tangan yang tidak terlihat yang selalu menyertai kita. Amin. Oke saudara, sekian kesaksiannya. Terima kasih, saya nggak suruh saudara pulang dulu. Kita berbagi firman dulu sedikit. Saya melanjutkan khotbah saya 2 minggu lalu tentang pakaian dan makanan. Pakaian dan makanan, ini sesi kedua, bagian kedua. Ini khotbah lanjutan. Dan khotbah ini akan jadi 3 seri. Karena ini masih panjang, jujur ini masih panjang. Ini akan jadi 3 seri. Sekarang kita bahas pakaian dulu. Saya review sedikit tentang pakaian yang 2 minggu lalu nggak ikutin. Pakaian dibutuhkan manusia karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Tanpa dosa, manusia tidak butuh pakaian. Betul nggak? Kalau kita nggak berdosa, kita nggak ada yang pakai baju hari ini. Kenapa? Karena kita semua kudus. Dosa yang membuat kita malu. Dosa yang membuat saudara dan saya malu. Kalau kita nggak berdosa, kita nggak butuh pakaian. Manusia tidak bisa menutup rasa malunya dengan daun pohon ara. Begitu manusia jatuh dosa, dia berusaha membuat baju dari daun pohon ara. Daun 3 hari, 2 hari juga layu, rusak. Manusia berusaha menutupi rasa malunya dengan daun pohon ara. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Untuk menutupi dosa, perlu adanya penumpahan darah. Sekali lagi, untuk menutupi dosa, perlu adanya penumpahan darah. Tuhan membuat pakaian manusia dari kulit binatang yang berbicara tentang penumpahan darah. Jadi untuk menutup dosa-dosa saudara dan saya, dibutuhkan darah. Nggak ada cara lain. Darah Yesus berfungsi menolak penyingkapan karena dosa. Sekali lagi, darah Yesus berfungsi menolak penyingkapan karena dosa. Darah untuk menutupi ketelanjangan saudara dan saya di hadapan Allah. Sekali lagi, darah untuk menutupi ketelanjangan saudara dan saya di hadapan Allah. Bisakah saudara bayangkan, jika Tuhan tidak menutupi seluruh kita, jika Tuhan tidak menutupi seluruh kita, saya bilang sama saudara, saudara dan saya tidak pernah dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara nggak bakal punya kedudukan di hadapan Allah. Nggak bakal. Justru karena Tuhan menutupi semuanya oleh kuasa darahnya, yaitu dengan pakaian-pakaian, ya untuk menutupi ketelanjangan, dan juga dengan darah di hadapan Allah. Baru saudara dapat kedudukan di hadapan Allah. Saya ulang sedikit. Adam jatuh dosa, ketelanjangannya tersingkap. Betul? Begitu dia jatuh dosa, dia baru sadar, ilah gue telanjang. Baru sadar. Adam jatuh dosa, ketelanjangannya tersingkap. Nah, Nuh menyingkapkan ketelanjangannya. Dan membuat dia berdosa. Beda gak? Adam jatuh dosa, baru dia sadar dia telanjang. Tapi Nuh, ketika dia sudah pakai baju, dia singkapin ketelanjangannya dan dia berdosa. Artinya, tidak menghargai kasih karunia Allah. Orang yang berhidup di dalam dosa, sekali lagi, orang yang hidup di dalam dosa,
tidak menghargai kasih karunia Allah. Dia menganggap enteng kasih karunia itu. Kejatuhan pertama, Adam tidak butuh pakaian. Jadi dia butuh pakaian. Dari tidak butuh pakaian sampai dia butuh pakaian. Kejatuhan kedua, Nuh, dia punya pakaian, tapi dia tidak mau pakai pakaian. Kejatuhan pertama itu karena makan buah pohon pengetahuan. Kejatuhan kedua itu karena makan buah hasil jerih payahnya. Dia petani anggur, dia racik anggur, dia minum sampai mabuk, sampai dia telanjang. Kejatuhan pertama karena makan buah pohon pengetahuan. Kejatuhan kedua karena makan buah pohon hasil usahanya. Pakaian untuk menutupi ketelanjangan atau menutupi dosa. Jadi orang yang pakai pakaian tidak wajar, kalau saudara pakai pakaian secara tidak wajar, saudara keluar dari maksud Allah. Keluar dari maksud Allah. Orang yang tidak menghargai korban darah Yesus. Ibrani 10 ayat 28 sampai 29. Ibrani 10. Iya. Ibrani 10 ayat 8. Di atas 28. 28 Yudikus. Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Iya. Terus Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. ini bahayanya. Orang melanggar hukum Taurat, dia harus dihukum mati. Orang yang tidak menganggap kasih karunia Allah, berarti dia lebih dari mati. Bahaya dah. Saya cuma bilang sama saudara, engkau semua sudah menerima kasih karunia Allah. Amin. Jangan pernah nikmati dosa. Jangan pernah nikmati dosa. Nikmati Allah. Engkau akan tawar hati sama dosa. Sekali lagi, nikmati Allah, engkau akan merasakan tawar hati sama dosa. Kalau engkau nggak menikmati Allah, engkau akan punya selera atas dosa. Itu bahaya. Begitu engkau punya selera atas dosa, maaf saya bilang, engkau sudah pakai baju, engkau trondolin baju ini, engkau terlanjang lagi di hadapan Allah. Engkau tidak layak di hadapan Dia. Amin. Ya. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya udah bahas mengenai pakaian yang kena kusta. Biar Tuhan sebagai imam memeriksa saudara dan saya, membersihkan dan menanggulangi kita. Biar kita diperiksa. Ada nggak yang masih nggak beres di dalam kita? Kita diperiksa. Ada nggak yang masih nggak wajar di dalam kita? Biar Dia bersihkan kita dan Dia tanggulangi kita. Amin. Orang percaya harus memperhatikan gaya hidupnya. Sekali lagi, orang percaya harus memperhatikan gaya hidupnya. Jangan ada kepalsuan. Amin. Di gereja you bisa baik-baik, di luar you tidak baik. Di depan orang kita bisa baik-baik, di belakang orang kita bisa tusuk orang. Ini kepalsuan. Kekristenan tidak boleh ada kepalsuan. Maaf saya bilang, you pakai baju asli, bukan baju palsu. Bajunya dibuat di surga, enggak, bukan dibuat di bumi.
Kita pakai baju asli, bukan baju palsu. Apa ciri utama kekristenan yang asli? Ciri utamanya tidak ada yang lain, kasih. Stop, itu aja kasih, itu ciri utamanya. Kasih pada siapa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jika engkau mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama, you palsu. Banyak orang Buddha berkata tentang Tuhan, tapi sulit mengasihi sesamanya. Karena mereka tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam diri sesama. Saya mengasihi Tuhan, gampang mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi sesama, terutama dia yang menyakiti, nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena saya nggak menyadari adanya Tuhan di dalam diri dia. Kalau saya menyadari adanya Tuhan di dalam diri Yuni, saya tidak pernah bisa terluka sama Yuni. Kenapa orang saling luka? Kenapa orang tidak bisa mengampuni? Satu, karena dia tidak bisa melihat Tuhan di dalam diri sesamanya. Itu bahaya luar biasa. Kalau saudara bisa ngelihat keberadaan Tuhan di dalam diri Pak Aris, saya bilang, saya mengasihi dia tanpa syarat. Amin. Kalau saya bisa melihat adanya Tuhan di dalam diri Martin, saya akan bisa mengasihi dia tanpa syarat. Inilah pakaian Tuhan yang Tuhan kehendaki, tanpa kepalsuan. Sekali lagi saya bilang, love is action, not acting. Love is action, not acting. Kasih itu bukan acting. Kasih itu kepedulian kita. Amin. Kasih, kalau saudara bilang kalau saudara mengasihi, berarti saudara rela mengorbankan diri bagi sesama. Kita harus concern dengan kekudusan. Saudara dan saya bilang harus concern dengan kekudusan. Kalau saudara concern dengan kekudusan, kita perhatikan penampilan kita di hadapan Allah. Orang ini adalah orang yang terus-menerus bertobat dan memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Kalau saudara concern dengan yang namanya kekudusan, saudara akan terus memperbaiki diri saudara di hadapan Allah. Gimana caranya saudara menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah? Gimana gaya hidup saudara benar-benar menampilkan gaya hidup surgawi? Saya rindu benar-benar kita semua diubah. Jangan pikir saudara bilang, saya tidak stres. Saya stres loh. Stres saya mempersiapkan khotbah. Stres saya mempersiapkan khotbah. Dalam tanda kutip ya, stres ya. Nah begitu saya sampai di sini, kadang ada perkataan-perkataan di luar mulut saya yang benar-benar saya tidak rancang sama sekali. Dan itu benar-benar saya tidak pernah merancang sesuatu. Maaf. Dan itu membuat saya sedikit banyak tertekan. Nggak gampang. Saudara gampang nilai saya. Saudara taruh di posisi saya, saudara akan ngelihat betapa sulitnya hidup ini. Saya gampang nilai saudara, tapi kalau saya taruh di posisi saudara, saya tak akan tahu betapa sulitnya hidup ini. Taruh dirimu di posisi orang, baru engkau menyadari, ternyata nggak mudah ngelewatin segala sesuatu. Amin. Selain itu pakaian juga melambangkan Kristus. Kristus adalah pakaian kita. Artinya Kristus sudah menyatu dengan kita. Menjadi suatu perbuatan-perbuatan kebenaran. Wahyu 19 ayat 8.
Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi ketika saudara sudah selamat, saudara harus berbuat benar. Kalau saudara diselamatkan bukan karena perbuatan, dan ketika saudara selamat, saudara tidak harus berbuat benar, saya bilang, salah fatal. Jadi pakaian kita adalah hasil karya Roh Kudus yang memoles kita. Setiap kita berjalan di dalam Roh, efeknya Roh itu akan berbuah jadi gaya kita dan hidup kita yang benar di hadapan Allah. Saya ulang sekali lagi, pakaian kita adalah hasil karya Roh Kudus yang memoles kita. Setiap kita harus berjalan di dalam Roh. Efeknya, Roh itu akan berbuah jadi gaya kita dan hidup kita yang benar di hadapan Allah. Ini yang namanya buah Roh. Buah Roh ada berapa? Buah Roh ada 1. Karakternya ada 9. Oleh sebab itu disebut fruit 1. Tapi karakternya ada 9. Apa karakternya? Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah Roh ialah kasih. Kasih, ada kasih kepada Tuhan enggak? Ada kasih kepada sesama enggak? Enggak. Sukacita. Ada sukacita enggak? Atau duka cita? Mukanya ke atas atau ke bawah? Ke atas? Ke atas? Ke atas, benar ya? Benar ya? Sekali turun ke bawah, dia akan turun terus. Sekali naik ke atas, usahakan dia naik terus. Ya, orang yang naik terus mukanya gini, hidupnya akan naik terus bersama Tuhan. Orang yang mukanya turun ke bawah begini, hidupnya turun terus menjauh dari Tuhan. Ulang perkataan saya, bisa ulang sama-sama. Orang yang mukanya menghadap ke atas, hubungannya naik terus bersama Tuhan. Orang yang mukanya turun ke bawah, hidupnya turun terus menjauh dari Tuhan. Biar nancep ya. Bangun tidur, ku terus mandi, senyum. Bangun tidur, ku terus senyum. Ya, jangan bangun tidur, ku terus ngambek. Tidak lupa marah-marah. Stop. Terus, damai sejahtera. Ada damai enggak? Ada damai dengan Tuhan enggak? Ada damai enggak dengan sesama? Kalau nggak ada, begini ke samping, ke atas juga nggak beres. Terus Kesabaran. kesabaran, sabar nggak? Sabar nggak? Saya mau kasih satu kesaksian. Satu kali saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok begini ya Tuhan? Kok begini ya? Saya bilang gitu, Tuhan kok begini ya nih orang, kok begini ya Tuhan? Tuhan ngomong apa tau gak? Tuhan ngomong apa? Tuhan cuma ngomong begini, aku titip dia ya. Tepuk jidat kita. Saya bilang, Tuhan kok dia begini ya Tuhan ya? Tuhan cuma bilang, aku titip dia ya nak. Aduh, Tuhan titip yang lain dah Tuhan. Tuhan bilang, enggak, aku titip dia. Aku titip dia sama kamu. Iya Tuhan. Saya mau dititipin yang begini-begini Tuhan. Tuhan, ada yang lain nggak Tuhan? Kasih saya yang lain yang model begini Tuhan. Nggak gampang ngelewatinnya. Nggak gampang. Kalau tambah banyak, gue tambah gak kenal, tambah aman kita. Ngerti gak?
Jemaat tambah banyak, tambah gak kenal, gue tambah aman. Jemaat segini, ini keluarga. Tuhan cuma bilang, titip ya nak. Iya Tuhan. Terus? Kemurahan, Kemurahan. Nah lo, ada murah hati gak? Pelit. Terus? kebaikan, Baik gak satu sama lain? Terus? kesetiaan. Ada setia nggak? Setia, jangan ngomong setia deh. Setia sama Tuhan. Kalau setia sama Tuhan, saudara bisa setia sama sesama. Banyak orang bilang, gue setia sama Tuhan, tapi nggak setia sama sesama. Palsu. Oke? Sudah cukup? Oleh sebab itu, pakaian harus diurapi dengan minyak. Imamat 8 ayat 30. Pakaian itu melambangkan Kristus. Kita pakai Kristus yang diurapi. Kita berjalan dalam pengurapan Allah. Begitu saudara dan saya berjalan dalam pengurapan Allah, saudara adalah orang yang diurapi Allah. Terus? Imamat 8 ayat 30. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Saudara perhatikan, ada minyak urapan yang melambangkan Roh Kudus, pakaiannya diurapi. Saudara berjalan dalam pengurapan roh, saudara berjalan dalam kehendak roh. Dan ketika saudara berjalan dalam kehendak roh, saudara berjalan dalam kemuliaan Allah. Amin. Pakaian melambangkan Kristus yang diurapi. Ya, Kristus yang diurapi, pakaiannya dipercikkan dengan minyak urapan. Artinya Kristus yang diurapi. Kita yang hidup dalam Kristus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya roh itu harus berbuah di dalam saudara. Roh itu berbuah di dalam saudara, baru saudara dibilang ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ngarep ini bisa sampai ke makanan, walaupun sedikit makanan baru pembukaan. Karena kita semua butuh makanan. Terus? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau saudara mengaku di dalam Kristus, terus? Ia adalah ciptaan Baru saudara dibilang ciptaan yang baru. Terus? yang lama sudah berlalu. Gaya hidup lamamu, karakter lamamu sudah berlalu. Sampai engkau berjalan dan tidak melihat lagi gaya hidup lamamu. Terus? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Sudah baru belum? Sudah baru belum? Nggak usah dijawab. Dihayati. Diresapi. Ya. Oke. Saya rindu saudara pulang dari tempat ini jadi manusia yang berbeda. Benar-benar jadi manusia yang berbeda. Sekarang pakaian lain. Bilangan 15 ayat 38. Pakaian yang disertai dengan jumbai biru. 38 sampai 40. Bilangan 15 ayat 38. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka Gambarnya ada bahwa gak? mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Benang biru. Terus 39. Bilangan 15 ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu. Hebat tuh, luar biasa loh. Tuhan bilang pakai jumbai untuk mengingat engkau bukan lagi hidup bagi dirimu sendiri, tapi engkau hidup bagi kehendak Allah. Paham? Terus lanjutkan.
atau matamu sendiri. Engkau nggak hidup lagi menurut matamu, kehendakmu, keinginanmu, hasratmu, egomu, tapi engkau hidup menurut hasrat kehendak Allah. Dan ini adalah puncak dari kekristenan, di mana saudara mengerti pola pikir Allah. Pikiran Allah, perasaan Allah sudah menyatu dengan saudara. Sampai saudara bilang, Tuhan, saya tahu apa yang kau mau. Berapa banyak orang Kristen tahu apa yang Tuhan mau hari ini? Berapa banyak orang Kristen rajin gereja, rajin pelayanan, tapi nggak pernah tahu kehendak Tuhan. Saya bilang ya, jangan salah di dalam mengikuti Tuhan. Jangan salah dalam kekristenan. Engkau pikir dengan percaya sudah beres. Enggak. Tuhan merancangmu untuk mewarisi kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tuhan tidak hanya merancangmu hanya untuk masuk di dalam kerajaan itu, tapi Tuhan merancangmu untuk memerintah bersama dengan Dia. Pemerintahan Allah adalah pemerintahan sekutu-sekutu Allah. Orang yang berjalan dalam kehendaknya, berjalan dalam rohnya, keinginannya, hasratnya, kemauannya. Dan inilah Tuhan bilang, pakai ya pakaian dengan jumbai itu. Terus di 40. Bilangan 15 ayat 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Kalau kamu mau jadi kudus bagi Allahmu, kamu harus melakukan perintahku. Tidak ada cara lain. Kekudusan hanya bisa ditakar dengan berapa firman yang kau jadi dimanifestasikan jadi perbuatanmu. Gambarnya deh. Ya. Jumlahnya yang mana? Jumlah itu ini. Jumlah itu ini. Ini diikat kayak kepang. Kepang tahu kepang rambut? Kepang rambut. Artinya apa? Diikat dengan kepang rambut. Ini artinya kita diikat untuk melakukan kehendak Allah. Kita diikat untuk melakukan kehendak Allah. Kenapa warnanya biru? Karena biru itu melambangkan surga. Artinya, saudara terikat dengan surga untuk melakukan kehendak Allah. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Engkau diikat dengan surga untuk melakukan kehendak Allah. Itu luar biasa. Ingat perempuan yang pendarahan? Yang dijamah apanya Tuhan? Ininya. Ketika dia menjamah kehendak Allah, tahir dia dari pendarahan. 12 tahun. Ketika saudara menjamah kehendak Allah, saudara menjadi pelaku-pelaku firman, saya yakin hidupmu akan diubah Tuhan. Kalau engkau tidak mau melakukan kehendak Tuhan, hidupmu tidak akan pernah berubah. Sampai sini paham? Jadi jalinan ini, jumbai ini adalah jalinan kebenaran. Jalinan kebenaran. Karena kehendak Allah itulah kebenaran. Kehendak Allah itulah kebenaran. Jadi prinsip berpakaian pertama apa? Prinsip berpakaian yang pertama, bebas dan bertanggung jawab. Saudara bebas pakai baju. Saya nggak bilang, kalau ke Chosen harus pakai baju seragam SD. Kenapa? Kan enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Bisa bayangin kalau saya pakai baju SD, pakai topi. Saudara diberi kebebasan. Saudara diberi kebebasan. Dalam mengikut Tuhan, saudara diberi kebebasan. Tapi dalam kebebasan itu, ada tanggung jawab yang harus saudara lakukan. Ya, saya selalu bilang, kita punya free will. Tapi free will kita harus dikendalikan sama ini. Kalau free will kita, kehendak bebas kita nggak dikendaliin ini, kita jadi liar. Betul gak sih? Betul gak? Liar hidup kita.
Hidup kita harus dikendaliin sama ini, baru kita teratur hidupnya. Pertama, prinsip berpakaian bebas bertanggung jawab. Kedua, prinsip berpakaian itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, kan nggak mungkin saudara datang ke gereja pakai baju badut. Contohnya gini, misalnya, saya diundang ke penguburan. Saya datang pakai baju badut. Saya yakin nggak ada yang ketawa, nangisnya tambah kenceng. Itu yang berduka, tambah berduka, ditambah plus terluka. Kenapa? Tidak sepantasnya saya datang dengan baju begitu. Ngerti nggak? Ada situasi dan kondisi tertentu di mana kita harus menyesuaikan diri. Ya, kita bebas bertanggung jawab, tapi kita harus lihat situasi. Kita harus ngerti yang namanya kehendak Allah. Baru saudara tahu, kapan saya harus pakai baju ini, kapan saya harus melakukan ini, kapan saya harus bertindak ini. Paham gak sih? Paham? Yang ketiga, prinsip berpakaian asli, bukan palsu. Sekarang lebih banyak baju palsu. Betul gak? Apalagi di Indonesia. Banyak baju palsu, banyak baju palsu, baju-baju KW banyak. Tuhan nggak mau saudara pakai baju palsu. Tuhan mau saudara pakai baju asli. Asli maksudnya bukan saudara pakai baju bermerek, bukan. Tapi saudara jadi orang Kristen yang asli. Asli dalam memberi, asli dalam mengasihi, asli dalam mengampuni, asli dalam segala hal. Tuhan gak mau saudara jadi orang Kristen palsu. Saya rindu saudara memahami ini dan menerimanya dengan maksud benar. Saya rindu saudara paham apa yang saya ngomongin ini. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, makanan. Matius 6 ayat 25. Tuhan udah ngomong di Matius 6 ayat 25 betapa pentingnya dua hal ini, pakaian dan makanan. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya, lihat ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan udah ngomong, yang terpenting apa? Pakaian dan makanan. Tapi yang dimaksud dengan pakaian dan makanan ini adalah pakaian dan makanan sorgawi. Ya, makanan. Manusia berdosa karena salah apa? Salah apa? Salah makan. Manusia jatuh dosa karena salah makan. Tuhan bilang jangan dimakan, pohon pengetahuan dia makan. Salah makan. Manusia jatuh dosa karena salah makan. Setelah dosa, manusia jadi butuh pakaian. Masalah dan makanan sudah diatur dari Kejadian 1. Dari Kejadian 1 ayat 29. Nanti saudara lihat deh. Saudara lihat ya. Waktu manusia sebelum dosa, Tuhan bilang makanannya tumbuh-tumbuhan. Betul? Betul ya? Setelah manusia jatuh dosa, kenapa manusia makan daging? Kenapa harus makan daging? Simak baik-baik ya. Simak baik-baik ya. Pikiranmu kamu tawan di sini. Jangan di mall dulu. Oke. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah,
Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Itu yang akan menjadi makananmu. Makanan kita itu tumbuhan. Sekarang kalau kita makan tumbuhan terus, kita bilang kambing. Ngerti? Ya? Terus lihat Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Jadi tumbuhan. Sebelum manusia jatuh dosa, manusia memakan tumbuhan. Setelah manusia jatuh dosa di Kejadian 3, Tuhan masih mengatur manusia untuk makan tumbuhan. Coba lihat, Kejadian 3 ayat 17, 18. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Dari tanah. Manusia bukan makan cacing, tapi dari tanah, tumbuhan yang dimakan. Oke, ini setelah manusia jatuh dosa. Terus lanjutkan 18. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Manusia belum disuruh makan daging. Kapan manusia mulai disuruh makan daging? Kapan? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Yang bisa jawab saya kasih handphone. Tapi nanti tunggu saya terangkat. Ketinggalan. Ada yang bisa jawab gak? Hah? Setelah Nuh? Wih, pintar loh. Iya, nanti setelah pengangkatan, kalau saya terangkat, handphone saya boleh buat kamu. Setelah Nuh, kenapa setelah Nuh Tuhan bilang boleh makan daging? Karena sudah dimusnahkan manusia yang pertama. Oke, Kejadian 9 ayat 2 dan 3. Tuhan rubah dari makan tumbuhan jadi makan daging. Oke. Kejadian 9 ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang. Segala binatang di bumi, termasuk virus. Virus harus gentar kepadamu. Ya, harus gentar kepadamu. Kenapa? Karena kau diciptakan lebih dari pemenang. Amin. Terus? Dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Iya, semuanya itu diserahkan. 3. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Sebelum jatuh dosa, Tuhan bilang manusia boleh makan tumbuhan aja. Setelah manusia jatuh dosa, Tuhan masih bilang makan tumbuhan. Tapi setelah pemusnahan, Tuhan penciptaan baru, kebangkitan, Tuhan bilang makan daging. Apa maknanya? Mengapa Allah beri binatang kepada manusia? Mengapa Allah merubah pola makan manusia dari makan tumbuhan jadi makan binatang? Yang pertama, saudara tahu dulu, prinsip dari perjanjian lama bukan tersurat, tapi tersirat. Itu prinsipnya. Prinsip dari perjanjian lama tersirat, tersurat.
tersirat, bukan tersurat. Prinsipnya itu. Nah, sekarang saya tanya lagi, kenapa Tuhan baru merubah manusia untuk makan daging setelah manusia mengalami kebangkitan? Saya tanya sama saudara. Saudara potong buah apel, saudara potong, keluar darah nggak? Keluar darah nggak? Tidak. Kalau saudara potong buah apel keluar darah, tangan saudara yang kepotong. Betul ya? Saudara potong semangka, keluar darah nggak? Walaupun warnanya merah. Enggak. Tapi saudara potong kerbau, keluar darah nggak? Ini prinsip makanan yang pertama. Yaitu harus ada kematian, penumpahan darah. Harus ada kematian dan penumpahan darah supaya saudara bisa hidup. Ngerti tidak? Ngerti tidak? Sekali lagi, harus ada penumpahan darah dan kematian, baru saudara bisa hidup. Saya ulang, prinsip makan untuk apa? Kenyang, siapa yang bilang kenyang? Siapa yang bilang kenyang tuh? Salibkan dia. Prinsip makan bukan untuk kenyang. Untuk hidup. Saudara makan supaya saudara hidup, betul? Saudara makan sampai kenyang, saudara bisa mati loh. Ngerti kan? Ngerti kan? Prinsip makan untuk hidup. Nah, ini dia. Makanan untuk hidup dan memelihara hayat. Tanpa makan, manusia mati. Betul gak? Tanpa makan, manusia mati. Sebelum manusia jatuh dosa, makan hanya tumbuhan. Tapi setelah manusia jatuh dosa, mereka makan binatang, artinya untuk hidup harus ada yang mati. Paham nggak sih? Siapa di sini mau hidup? Siapa di sini mau hidup? Engkau nggak akan hidup kalau engkau nggak mati hari ini. Gitu, gampang kan? Sekali lagi, engkau nggak akan hidup kalau engkau nggak mati. Engkau harus mati dulu, baru engkau bisa hidup. Mati dari apa? Mati dari keinginan. Mati dari gaya hidup lama. Mati dari semua kepentingan-kepentingan. Baru engkau bisa hidup. Kalau engkau nggak mati, jangan harap engkau hidup. Gitu aja. Itu prinsip makanan. Jika kita ingin hidup, harus ada yang telah mati. Yang kita makan. Harus ada yang telah mati, yang kita makan, baru kita bisa hidup. Yang telah mati siapa? Yesus. Lewat penumpahan darahnya baru saudara bisa hidup kalau saudara makan dia. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak untuk dirinya sendiri, terus? Tetapi untuk dia, terus? Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Saudara kalau mau hidup, saudara harus mati. Dan kalau saudara mau hidup, saudara harus makan yang sudah mati. Paham? Engkau nggak bisa makan ikan lagi geleperan. Siapa di sini makan lele lagi geleperan langsung digigit? Saya bilang, waduh, kalau kayak gitu, saudara nangkep anjing langsung saudara makan. Saya bilang, yuk kanibal. Nggak bisa, harus mati dulu. Mati dulu, dipotong dulu, penumpahan darah dulu, baru kamu bisa makan.
Paham gak sih ini prinsip makanan? Saya mau akhiri sampai di sini dulu nih. Ini pasti panjang, jauh panjang. Nanti kita akan bahas tentang kenapa kita harus makan, tidak boleh makan binatang yang mati lemas. Itu minggu depan. Kalau Tuhan izinkan kita ibadah lagi. Kalau Tuhan bilang kita online lagi, saya tidak akan lanjutkan khotbah ini. Tapi kalau Tuhan bilang, minggu depan kita hadir, oke, kita lanjutkan sesi ketiga. Dan sesi ketiga finish. Ya, sampai di sini kira-kira ngerti gak sih prinsipnya? Jadi kalau saudara mau hidup, saudara harus mati. Kalau saudara mau hidup, saudara harus makan yang sudah mati. Dan kalau saudara mau hidup, saudara harus mati dulu. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Iya. Kalau kamu makan Yesus yang telah mati dan dibangkitkan, engkau pun akan mengalami kematian keinginan dan baru engkau bisa hidup dibangkitkan bersama dengan Dia. Itu prinsip makanan yang pertama. Yang paling dasar. Paham? Ngerti? Jelas? Ngantuk? Lapar? Ntar keluar, kita makan. Saya harap ada penumpahan darah. Ada makanan, ada dagingnya. Jangan tumbuhan aja. Sorry, maaf, gak apa-apa ya Bu ya. I'm sorry. Ngerti dah maksud saya? Ngerti ya? Ya. Jadi harus ada penumpahan darah. Supaya kita masuk dan kita makan. Dan kita baru bisa hidup. Begitupun kita. Kalau kita nggak mati, kita nggak akan hidup. Simple sebenarnya. Setelah dosa masuk, perlu pengaliran darah. Jika kita memiliki kematian, baru kita memiliki kehidupan. Jika saudara memiliki kematian, baru saudara memiliki kehidupan. Inilah prinsip makanan. Amin. Ngegantung. Nggak apa-apa.